Halo teman-teman, kembali lagi di channel IMBPN Official. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tutorial kembali mengenai Turnitin tentunya, yang dimana tentang bagaimana sih cara kita untuk melakukan pengecekan Turnitin di tahun 2025 ini, karena ada tampilan baru dari Turnitin ataupun dari sistem Turnitinnya. Oke, penasaran dengan caranya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Oh iya, di video kali ini juga saya akan mengadakan giveaway untuk mendapatkan pengecekan Turnitin secara gratis. Nah, syarat dan ketentuannya itu berlaku ya. Yang pertama, kalian perlu klik like, komen, share, dan subscribe channel ini. Kemudian buktinya silahkan kalian kirim ke nomor yang ada di pin komentar di bawah. Nanti akan saya bahas ataupun saya akan balas secepatnya seperti itu. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini bisa kalian buka browsernya, kemudian ketik Turnitin. Nah, kemudian jika sudah ke websitenya ini, silahkan kalian login menggunakan akun kalian. Nah, jika kalian belum memiliki akun, bisa login menggunakan Google ataupun yang lainnya. Nah, yang tidak kalah penting, yang pertama harus kalian miliki selain akun adalah kelas di sini. Ya, kelas inilah tempat kalian nanti mengupload file yang akan dicek plagiarismenya. Nah, jika kalian tidak memiliki kelas ini, kalian tidak bisa menggunakan ataupun mengecek Turnitin. Nah, cara untuk mendapatkan kelas ini, kalian bisa membeli langsung di Turnitin atau bisa lewat marketplace ya. Itu nanti untuk linknya bisa saya taruh di bawah nanti. Jika sudah seperti ini tampilannya, silahkan klik kelasnya di sini. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Kelas homepage. Di sini ada banyak tempat untuk mengupload. Yang saya belum gunakan yaitu di 47. Ini tampilannya baru. Silahkan klik open. Kemudian, nah tampilannya yang pertama kali akan seperti ini. Ini masih tampilan lama ya. Untuk di hasilnya nanti yang tampilannya baru. Oke, silakan kalian klik upload submission jika kalian akan melakukan pengecekan. Kemudian kalian pilih filenya yang akan dicek. Di sini saya sudah siapkan di sini contoh. Kemudian klik open. Nah, jika sudah di submission title ini bisa kalian ganti namanya. Contoh seperti ini, cek Turnitin 1. Oke, jika sudah, silakan kalian klik upload and review. Nah, jika sudah, maka akan tampil tampilan review seperti ini. Dokumennya apakah sudah benar atau tidak. Jika sudah benar, silakan kalian lanjutkan ke klik yang ini, submit to Turnitin. Kemudian jika belum, silakan cancel. Nah, jadi karena ini sudah benar, yaitu submit to Turnitin. Oh ya, sambil menunggu, saya akan jelaskan ada dua jenis Turnitin sebenarnya. Ada yang instructor dan ada yang student. Di sini saya gunakan yang student ya. Yang student. Kemudian selain itu ada juga jenis Turnitin, itu ada yang repository dan no repository. Yang repository itu akan datanya tersimpan permanen di Turnitin. Bisa dikatakan seperti itulah. Kemudian yang no repository, dia hanya tersimpan sementara di database Turnitin. Dia hanya berguna untuk melakukan pengecekan plagiarisme saja. Seperti itu. Seperti yang saya akan lakukan seperti ini. Nah, ini hasilnya udah keluar. Tinggal kalian refresh. Jika belum keluar, silahkan di refresh. Ini cepat karena halaman dari file yang saya cek itu sedikit. Nah, kemudian untuk melihat hasilnya, kan di sini sudah kelihatan 18. Kemudian untuk melihat filenya, di sini klik aja yang 18% ini, maka akan muncul tampilan di tab baru ataupun jendela baru. Nah, kita membesar dan kita tunggu sampai tampil dokumennya. Ya, biasanya yang terdeteksi plagiarisme itu berwarna, baik itu berwarna merah, pink, berwarna-warna pokoknya. Kalau yang tidak terdeteksi plagiarisme, dia akan putih tetap warnanya ya. Nah, ini adalah tampilan baru Turnitin, sudah seperti ini. Yang dulu tidak, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Nah, seperti ini.
Ini yang berwarna-warna ini adalah terdeteksi plagiarisme. Nah, jika yang putih ini tidak. Kemudian di Turnitin versi ini untuk filter bisa digunakan. Nah, filter itu kan pengecualian istilahnya. Di sini umpamanya kalian ingin mengecualikan daftar pustakanya, mengecualikan quotes, mengecualikan citasinya. Nah, kalian bisa gunakan ini, silahkan di apply. Namun karena ini tidak ada daftar pustakanya, jadi tidak berubah. Cuman terkadang yang ada daftar pustakanya, dia di sini mau turun terkecuali. Cuman pada saat kita melakukan download, itu filenya tidak difilter. Itu masih masalah dari Turnitin-nya langsung, itu belum difix lah istilahnya. Nah, jadi saya sarankan ketika ingin menggunakan filter, silahkan gunakan filter. Cuman hasilnya silahkan screenshot saja. Screenshot saja hasil yang ini. Kemudian untuk hasil yang di-download itu adalah hasil yang full text. Jadi ada daftar pustakanya, tidak di-exclude. Kemudian ada juga cara yang kedua. Kalian bisa menghapus daftar pustaka dari file yang akan kalian cek. Nah, jangan ditambahkan daftar pustakanya dari awal, dari filenya jangan diisi. Itu juga bisa dilakukan seperti itu, ya. Nah, udah untuk mendownload silahkan klik yang di sini. Kan dulu Turnitin di sini tampilannya. Sekarang di sini download, kemudian pilih yang ini, Similarity Report. Klik dan kita tunggu proses downloadnya sampai selesai. Nah, mungkin sekian tutorial singkat pada video kali ini. Jika ada salah kata atau yang kurang, saya mohon maaf. Dan saya ingatkan di video kali ini akan ada giveaway, ya, giveaway cek Turnitin secara gratis dan syarat dan ketentuannya berlaku. Bisa dicek di kolom komentar. Dan ini untuk hasilnya, saya buka. Ini sesuai dengan nama yang kita upload. Kemudian, nah ini hasilnya adalah 18%. Ini terlihat juga dari mana sumbernya, ya. Kemudian di bawahnya baru detail dari teks yang mana terdeteksi plagiarisme. Itu dia berwarna. Tinggal kalian lakukan parafrase seperti itu. Oke, sekian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.